Ketika Imam Mahdi datang nanti dibaiat oleh kaum muslimin, perang pertama bukan melawan Rusia, bukan melawan Israel, bukan melawan Amerika, dan bukan melawan Cina, tapi justru melawan Arab Saudi, negara-negara Arab, karena kekufuran mereka. Artinya di saat Imam Mahdi muncul, Arab dipimpin oleh raja-raja yang munafik. Oleh raja-raja yang munafik. Ya. Saya kira tidak perlu dibahas kemunafikan mereka ya Bapak Ibu. Aduh. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, siapakah dinasti Ibnu Saud yang berkuasa di Saudi Arabia hari ini? Apakah dia keturunan bangsa Arab? Atau apakah mereka keturunan Rasulullah SAW? Apakah mereka orang Arab? Beberapa pengamat mengatakan mereka bukan keturunan Arab, apalagi keturunan Rasulullah SAW. Dinasti Ibnu Saud ini adalah keturunan dari Yahudi Irak yang bernama Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Dia pengusaha kacang-kacangan, biji-bijian, dan oleh-oleh haji lah, tanda petik ya. Bapak Ibu kalau pulang bawa oleh-oleh haji kan, ada kacang-kacangannya kan? Misis, kacang Arab. Nah itu dulu dia pengusaha besar di Irak. Ketika suku Anza pergi ke Irak sana, belanja kepada kiosnya, dia nanya, kalian dari mana? Dari suku Anza. Oh suku Anza, aku juga keturunan suku Anza. Kakek saya suku Anza, disebutkan Fulan bin Fulan. Dia ngarang cerita. Seolah-olah dia adalah suku Anza. Dan ternyata kehebatan berbicara dan kehebatan berkata-kata dan hafalnya silsilah yang dia sebutkan, itu membuat suku Anza tertarik oleh Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Lalu Mordakai bin Ibrahim bin Moses ini memberikan hadiah kepada mereka dan izin untuk ikut pulang ke suku Anza. Maka ikutlah dia ke suku Anza. Nah itulah saat pertama dinasti nenek moyang dinasti Ibnu Saud sampai ke tanah Arab. Sekali lagi ini menurut cerita yang saya baca. Bapak Ibu silakan baca buku Simbol-Simbol Illuminati di Tanah Arab karya Muhammad Abu Eza, atau baca buku Ahmad Sakhir, orang tokoh sejarah dari Saudi Arabia yang telah mengupload pertama kali tentang ini. Setelah ketahuan beliau mengupload berita tentang ini, maka beliau satu keluarga dihukum mati. Bukan dihukum mati, dibantai, satu keluarga. Tolong ini diedit ya. Iya, ini streaming ya? Wah, streaming ya? Udah, Masya Allah. Oke, warahmatullahi. Nah, kemudian kalau begitu cukup dulu. Baik ya, cukup dulu. Baik-baik Ibu yang mati Allah. Nah, jadi perannya saya urutkan ya, para muslimin. Mana spidol? Oh ini. Berdasarkan hadis ini, ketika Al-Mahdi muncul, perang pertama akan melawan Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Termasuk memerangi bukan USA ya, tapi KSA. Yang kedua, summa tagzunal farash wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untukmu. Persia artinya apa? Iran. Yang ketiga, summa tagzunal Rum wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Rum. Rasulullah juga menyebutkan Rum ini adalah Bani Asfar. Bani Asfar, keturunan orang bule. Asfar itu bule. Artinya ini adalah Eropa. Thumma tagzuna Dajjal, lalu kalian akan berperang melawan Dajjal. Kalian akan berperang melawan Dajjal wa yaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Dan berperang melawan Dajjal artinya berperang melawan 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan.
Iran. Dan Rasulullah menyebut mereka adalah Yahudi. Baru setelah itu umat Islam akan berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ini urutan perangnya.